نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berusaha untuk berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita jadi tamassuk bis sunnah ala fahmi salafil ummah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, ya, kemudian Allah wafatkan kita di atas sunnah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat tanpa terkecuali, dan terus kita mengikuti jalan mereka sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita pada hari ini yaitu dahsyatnya fitnah syubhat. Ya, supaya kita menyadari bahwa fitnah syubhat ini enggak main-main. Para ulama salaf itu sangat mengingatkan, sangat mewanti-wanti, memperingatkan, ya, untuk kita berhati-hati, untuk kita menjaga diri dari besarnya fitnah ini. Jadi fitnah yang senantiasa datang menghampiri manusia, datang kepada kita ini ada dua. Ada fitnah syahwat, ada fitnah syubhat. Syubuhat itu jamak dari syubhah. Syubuhat. Kalau syahwat itu jamak dari syahwah. Ya. Assalamualaikum. Jadi fitnah syahwat dibandingkan dengan fitnah syubhat, ini kata para ulama lebih berbahaya fitnah syubhat. Ya, padahal sama-sama bahaya. Ya. Fitnah syahwat karena kurangnya iman, lemahnya azimah, tekad, ya, kurangnya kesabaran. Fitnah syahwat apakah terkait dengan kekuasaan, terkait dengan, ya, ini harta, terkait dengan lawan jenis. Kalau laki-laki fitnah wanita, kalau wanita fitnah laki-laki. Terkait dengan syahwat, ya, keinginan-keinginan duniawi. Ya. Kalau syubhat, ya, dia ada kerancuan
ya kesamaran, mana yang benar, mana yang salah. Ya, jadi rancu bagi dia, ini benar apa salah, ini hak atau batil. Kenapa lebih besar fitnah syubhat dibandingkan fitnah syahwat? Kalau fitnah syahwat, orang mengetahui, menyadari kalau itu dia di atas kesalahan, dia kerjakan itu, dia lakukan itu karena lemah iman. Dia tahu itu haram, tapi dia ambil itu riba misalnya. Dia tahu itu haram, ya, itu maksiat, karena lemahnya iman dia ikuti. Dia tahu itu dosa, ya, maka ada potensi dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan fitnah syubhat, ya, dia merasa di atas kebenaran. Dia menganggap itu adalah benar, sehingga kecil potensi dia untuk bertobat. Ya, bagaimana dia bertobat? Dia merasa itu benar. Ya, makanya para ulama kita sangat mewanti-wanti, sangat memperingatkan, termasuk ulama-ulama kita zaman sekarang. Kenapa jamaah sekalian? Ya, apa yang diingatkan oleh para ulama dahulu terkait majelis-majelis syubhat, kalau di zaman kita sudah masuk ke kamar-kamar kita, ya, orang dengan mudahnya buka YouTube, lihat di Facebook, di-share di WhatsApp, ya, di Google ini. Jadi begitu mudahnya. Makanya kita harus menyadari dahsyatnya fitnah syubhat ini. Di zaman kita ini, kalau orang harus jalan kaki atau berkendara dulu, ya, di tempat sana ada, ya, majelis syubhat, ya, orang atau bertemu dengan ahli syubhatnya langsung. Kalau tidak, nggak bisa dapat syubhat itu. Kalau kita di rumah-rumah kita, ya, melalui HP ini, media sosial ini, orang dengan mudahnya mendengar syubhat, ya, membuka, melihat karena sekedar ingin tahu, atau apa yang di-share orang, apa ini, dia buka. Nah, kita harus menyadari dahsyatnya fitnah syubhat. Ya, karena para ulama mengatakan, ya, asyubuhatu khattafah wal qulubu dha'ifah. Ya, syubhat itu menyambar-nyambar, sedangkan hati itu lemah. Hati itu lemah. Kadang-kadang kita mendengar syubhat, ya, kemudian apa? Karena kurangnya ilmu, kita anggap syubhat itu kebenaran. Ketika dibawakan dalil Al-Quran, dibawakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan riwayat-riwayatnya, ternyata dibawa kepada pemahaman dia, pemahaman ustadznya, yang tidak ini dipahami seperti itu oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tanpa sadar kita sudah kena syubhat. Maka kita sekarang, ya, mempelajari apa itu syubhat. Ya, apa itu definisi dari syubhat. Ya. Jadi dalam kamus Al-Mu'jamul Wasit, secara bahasa, asyubhah itu al-iltibas, yakni kerancu-rancuan, kesamar-samaran. Washtabahal amru alaih, jadi samar, suatu perkara itu samar bagi dia. Ikhtalata washtabaha fil mas'alah syakka fi sihhatiha, jadi rancu, bercampur dalam suatu masalah, dia ragu terhadap kebenaran. Ini syubhat, ya, dia ragu. Ya, ini gara-gara syubhat, terkadang orang sudah mengilmui sesuatu, meyakini suatu kebenaran, karena ada syubhat dia ragu-ragu. Ya, dia ragu-ragu, akhirnya dia ikuti syubhat itu. Ya, ini syubhat. Ya, jadi syubhat itu apa tadi? Kesamar-samaran, kerancu-rancuan. Sehingga apa? Samar antara yang hak dan yang batil. Ini mana yang benar? Ya. Dan kita ini sudah jauh dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga ketika Ustaz ini mengatakan begini, Ustaz ini mengatakan begitu, menjadi syubhat bagi dia. Ini mana yang benar?
mana yang benar, rancu, samar, ya. Itu syubhat. Kerancu-rancuan, kesamaran, ya. Ya, ini antara yang hak dan yang batil. Antara yang hak dan yang batil. Dan syubhat ini akan mengantarkan seorang kepada kebid'ahan atau kepada kesesatan atau perpecahan, atau dia keluar dari jamaah kaum muslimin, dari ahlu sunnah wal jamaah. Sejauh mana syubhat itu? Ya, seorang bisa saja keluar dari manhaj salaf dengan syubhat itu. Yang sebelumnya dia berpegang kepada sunnah, ya, dengan syubhat itu ternyata dia tanpa sadar keluar. Walaupun dia nggak ngerasa, dia merasa di atas sunnah, dia merasa di atas salaf, ya. Tapi dengan syubhat itu tanpa dia sadari ternyata dia sudah keluar. Bahaya nggak? Bahaya sekali, ya. Nah, ya ini, ya, membuat kita harus mengkaji ini, ya, harus menyadari supaya kita berhati-hati, supaya kita berhati-hati. Nah, sekarang apa sebabnya, ya, orang itu menyelisihi kebenaran? Menyelisihi kebenaran di antaranya ini mengikuti syubhat, ya. Jadi mengikuti syubhat dan dia cenderung kepada syahwat. Ini seorang bisa menyelisihi kebenaran dua sebabnya, ya, ini fitnah syubhat, fitnah syahwat. Sudah tahu ilmunya kalau itu haram, kalau riba itu haram, dosa besar, tapi karena syahwatnya, ya, dia tetap ambil juga, ya. Dia menyelisihi kebenaran karena syahwat, ya. Atau dia tadi mengikuti syubhat, ya, mengikuti syubhat. Ketika disampaikan syubhat, ya, dia kira itu kebenaran, maka dia tanpa sadar telah menyelisihi kebenaran, ya. Kalau sekarang yang ramai itu misalnya, ya, di mana Allah, kan? Di mana Allah? Kan jadi syubhat, kan? Bagi sebagian orang jadi syubhat. Yang sebelumnya dia kokoh, ya, sudah kokoh, dia sudah ngaji Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu di atas arsy beristiwa. Istiwa itu ala wartafa'a, tinggi di atas arsy. Datang syubhat, wah, membantah istawa ini, ya kan? Mentakwilkan istawa ini menjadi istaula, menguasai arsy. Allah tak bertempat, ya. Kita mengatakan Allah ala arsy istawa tidak melazimkan, ya, ini kita meyakini Allah berbutuh kepada arsy. Tidak. Allah tidak butuh kepada arsy. Allah tidak butuh kepada makhluk, ya. Kita mengatakan Allah beristiwa di atas arsy, ya, bukan berarti kita mengatakan Allah butuh kepada arsy. Tidak. Allah ghaniyun 'anil alamin. Bahkan kata para ulama, Allah itu ba'in an khalqihi. Allah itu lepas, tidak bersatu dengan makhluk. Allah lepas karena Allah nggak butuh dengan tempat. Allah nggak butuh dengan arsy. Tapi ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kita tetapkan, kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya tanpa menyamakan dengan makhluk. Tidak menyamakan dengan makhluk. Allah duduk di atas arsy, Allah butuh kepada arsy, tidak, ya. Kita tidak menyamakan dengan makhluk, menetapkan tanpa menyamakan, tanpa menyerupakan, tanpa kita membayang-bayangkan. Jadi bila kaif, tidak takyif, tidak tamtsil, tidak tasbih, ya. Dan tidak meniadakan, tidak menolak. Tidak menolak Allah di atas arsy. Orang-orang yang menolak istiwa di atas arsy itu ta'til namanya, menolak. Padahal, ya, dalam Al-Qur'an ada 7 tempat yang berbicara bahwa Allah itu di atas arsy. Ya, yang jelas seperti dalam Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, jangan sampai seorang itu menjadi goyah ketika disebarkan syubhat, ya, seakan-akan orang yang menetapkan Allah di atas arsy itu mujassimah,
Itu mengatakan Allah itu punya jism, butuh kepada tempat, butuh kepada makhluk. Ya, jadi goyah dia. Bener nggak selama ini? Goyah dia. Ini kenapa jadi goyah, jadi rancu? Karena dia mendengarkan syubhat. Ini gara-garanya. Ya. Makanya nanti kita akan ingatkan, jangan ikhwan akhwat, jangan mendengarkan syubhat. Ya. Jangan ini jangan bermudah-mudah kita melihat, mendengar, nonton cuplikan. Gak usah. Ngaji itu kepada ustadz yang sudah jelas akidahnya, sudah jelas manhajnya, udah jelas-jelas dia tahu jatuh dalam masalah ini, masalah itu. Banyak lagi ya, kalau dirinci banyak sekali kan, masih dilihat juga. Ya, akhirnya membuat kotor hati. Ya, kalau dia bisa selamat itu, kalau nggak selamat dia akan ikut, dia akan benarkan. Oh, benar juga. Ya. Nah, ini besarnya, dahsyatnya fitnah syubhat. Ya. Jadi syubhat itu akan datang kepada hati terkait dengan ilmu. Kalau orang yang dia ilmunya kuat, kokoh, dia akan bisa menepis syubhat itu. Ya. Karena dia tahu kebenaran. Ya. Kalau syahwat, maka terkait dengan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ya. Terkait dengan duniawi tadi, terkait dengan dunia tadi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al fitnatu naw'an. Fitnah itu ada dua macam. Fitnatu syubhat wa hiya a'zamul fitnatain, ini ya. Kata ulama kan, lebih besar fitnah syubhat ini. Di antaranya ucapan Ibnu Qayyim, fitnah itu ada dua macam. Yang pertama fitnah syubhat, dan dia adalah fitnah yang paling besar daripada dua fitnah ini. Dari dua fitnah ini paling besar. Ya. Wa fitnatu syahwat, syahwat. Yang kedua fitnah syahwat, fitnah syahwat. Wa qad yajtami'ani lil 'abdi. Terkadang dua fitnah ini terkumpul dalam seorang hamba. Ya, dalam hatinya itu terkumpul fitnah syubhat sekaligus fitnah syahwat. Naudzubillah. Ya, dua-duanya kumpul. Ya, sudah dia rancu pemahamannya mengikuti kesesatan, dia juga mengikuti hawa nafsunya. Ya, dalam hal duniawinya. Ya, terkait dengan kekuasaan, harta, gitu kan? Akhirnya menerjang apa yang Allah haramkan. Terkumpul dalam seorang hamba. Wa qad yanfaridu bi ihdahuma. Terkadang hanya satu saja dalam hati seorang hamba. Hanya ada fitnah syahwat, dia udah ngaji, udah kokoh manhajnya, udah sunnahnya Masya Allah ya. Tapi terkait dengan fitnah syahwat, gagal dia, lemah dia. Ya, ini dia ada fitnah syahwat dalam hatinya. Nah, kalau kita berjuang, setelah kita ngaji ini, kita berjuang untuk kita juga jauh dari fitnah syahwat. Karena di zaman sekarang ini terbuka semua. Ya fitnah syubhatnya, ya fitnah syahwatnya, diantaranya lewat HP ini. Ya, 1 jam cair. Ya kan? Syarat jaminan BPKB. Begitu mudahnya, 1 jam aja. Ya. Riba udah. 1 jam prosesnya, cepat. Ya kan? Apalagi ada syubhat juga masalah kaitan riba ini. Ada juga menghalalkan riba juga. Jadi ada syubhat terkait syahwat. Sehingga apa? Riba itu katanya mengambil bank nggak apa-apa. Itu syubhat ya. Syubhat tapi dia ranahnya ke syahwat. Tapi dia syubhat dulu. Yang asalnya dia sudah yakin itu haram, gara-gara syubhat dia katakan itu halal. Ya, apalagi yang sifatnya pelik, masalah GoPay, masalah apa lagi? Shopee atau apa misalnya kan, tanam Shopee, berkebun apa. Ini nggak boleh sembarangan kita. Kalau ada hal-hal baru yang istilah-istilah baru itu, tanyakan kepada ahlinya. Jangan sembarangan. Kan dengan mudahnya kan gitu. Dengan mudahnya aplikasi. Ya kan? Ada kaitan dengan ini fitnah syubhat itu kaitan dengan syahwat. Tadi. Ya, sampai ada yang menghalalkan bank konvensional. Ya, bukan bank syariah. Bank konvensional juga dihalalkan sama dia. Ya. Ini jadi syubhat.
Ya. Fa fitnatu syubhat min dha'fil basirah wa qillatil ilm. Fitnah syubhat itu sebabnya apa? Karena lemahnya basirah dan sedikitnya ilmu. Ya, basirah, orang memandang dengan ilmu, ya, memandang dengan tajamnya pandangan dia dengan ilmu, ya, sehingga dia bisa melihat mana hak, mana batil. Ini karena kurangnya ilmu, maka apa? Bisa kena fitnah syubhat. Ini sebabnya. Ya. Wala siyama idza qarana bidzalika fasadul qasdi. Terlebih lagi kalau bersamaan dengan kurangnya ilmu itu ada rusaknya tujuan, rusaknya niat. Ya, kalau dia ada rusaknya niat, ya, wa husulil hawa, dan adanya hawa, mengikuti hawa nafsu, ya, ini seorang bisa terjerumus dalam fitnah syubhat. Ya, fahunalikal fitnatul uzma wal musibatul kubra. Maka ini menjadi fitnah yang menjadi besar, musibah yang paling besar. Faqul ma syi'ta fi dhalali sayil qasdi. Kata beliau apa? Ya, sebut saja sesukamu bagaimana, ya, kesesatan orang yang sudah salah niat. Kalau ada ustadz misalnya kan sudah salah niatnya, ya, kadang-kadang menjadikan agama ini untuk mencari harta, gitu kan? Mencari harta atas nama dakwah. Nah, ini karena apa? Karena jeleknya niat, atau untuk dia meraih kekuasaan, ya, kedudukan, ya, di mata jamaah, ya, kalau di pondok, di yayasan misalnya, atau mudir misalnya. Kalau dia niatnya salah, itu akan rusak di situ, ya. Ini karena apa? Karena sayyul qasdi, karena jeleknya niat, tujuan. Enggak ikhlas lagi dia dakwahnya, bukan ilallah lagi. Ya, bukan ilallah lagi, bukan mengajak kepada Allah, tapi menjadikan dakwah itu untuk kepentingan. Nah, ini karena apa? Salah tujuan. Ya. Ya. Al-hakimu alaihi al-hawa lal huda. Yang menjadi hakimnya itu hawa nafsunya, bukan lagi petunjuk. Padahal dia tahu dalilnya, yang menyelisihi, tahu dia. Tapi yang jadi hakimnya tuh pemutus perkaranya apa? Hawa nafsunya. Ya. Makanya ahli bid'ah juga disebut oleh ulama tuh ahlul ahwa, ahlul hawa. Kan nggak lepas juga dari kaitan dengan hawa nafsu. Ya, kaitan dengan kebid'ahannya itu mengikuti hawa nafsu karena dia menyimpang dari petunjuk, tidak mengikuti petunjuk, ya, tidak mengikuti wahyu. Yang dia ikuti apa? Hawa, ya. Kemudian, ya, ma'a dha'fi basiratihi wa qillati ilmihi bima ba'atsallahu bihi rasuluhu fahuwa bima ba'atsallahu bihi rasulahu fahuwa minal ladzina qala Allahu fihim iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus. Ya, bersamaan dengan sedikitnya basirah tadi dan ilmunya terhadap apa yang Allah utus rasulnya dengannya, maka dia termasuk firman Allah Ta'ala, tidaklah mereka mengikuti kecuali prasangka dan apa yang diinginkan oleh jiwa. Ya, ini apa kata Ibnu Qayyim? Hadhil fitnatu ma'aluha ilal kufri wan nifaq. Ini bahaya. Ya, fitnah syubhat ini akan mengantarkan kembalinya nanti apa? Kepada kekufuran atau kemunafikan. Nauzubillah. Kalau enggak jadi kafir, jadi apa? Munafik. Sama aja kan? Parahnya sama aja ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di tempat keraknya neraka, dasarnya neraka. Lebih parah lagi munafik. Ya, bisa mengantarkan, ya, bisa mengantarkan sesuai dengan besarnya syubhat. Jelas ini? Ya, bahaya. Ya. Karena ana lihat, ya, sebagian ikhwan nih menganggapnya nggak sebahaya itu gitu. Para ulama memandang itu bahaya, sampai di antara ulama sekarang itu ngingatin tuh anak-anak muda, baik laki-laki atau wanita, itu di balik selimutnya di kamar lagi mungkin searchingnya itu
tentang apa? Ya kalau nggak fitnah syubhat, fitnah syahwat. Begitu dahsyatnya. Ya. Orang tuanya nggak tahu di kamarnya. Ternyata yang dia dengar syubhat, yang dia lihat syahwat. Bahaya nggak? Ya bahaya. Ya jangan buat anak kita, buat kita sendiri. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan terjerumus kepada salah satu dari dua fitnah ini. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Ya. Wahia fitnatul munafiqin wa fitnatu ahlil bidah ala hasabi maratibi bid'ahihim. Ini adalah fitnahnya orang-orang munafik dan fitnahnya ahli bid'ah. Ya, fitnah syubhat ini. Ya. Sesuai dengan tingkatan kebid'ahan mereka. Fajami'uhum innama ibtada'u min fitnati syubhat allati ishtabaha 'alaihim fiha al-haqqu bil batil wal huda bid dhalal. Maka semuanya mereka ini ahli bid'ah ini, ya, kenapa mereka jatuh dalam kebid'ahan? Karena sebabnya fitnah syubhat, sehingga menjadi samar bagi mereka antara yang hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan. Ya kan? Yang sekarang Syekh Albani lagi dihujat. Orang akhirnya jadi ragu, bener nggak ya? Kalau Ustadz bilang disahihkan Syekh Albani, bener sahih apa enggak ya? Dibuat ragu. Kenapa ragu? Gara-gara antum dengerin ahli syubhat. Ya, karena nggak ada yang bisa menilai ahli hadis kecuali orang yang tahu, orang yang bisa baca kitab Syekh Albani. Kalau dia nggak bisa baca, bela fanatik juga itu. Nggak pakai ilmu juga dia belanya, ya kan? Orang yang bisa tahu bagaimana, kata Syekh bin Baz, aku tidak mendapati di kolong langit ini yang lebih paham terhadap hadis selain Syekh Albani di zaman beliau itu. Tidak ada yang melebihi beliau keilmuan hadis. Dan itu kalau kita cuma dengar, oh ini kata Syekh bin Baz, itu kan taklid kan? Tapi orang yang bisa baca kitabnya, dia bisa melihat bagaimana beliau ketika dalam silsilah al-hadits as-sahihah itu mensahihkan satu hadis, mendhaifkan, kalau di sahih atau hasan ya. Atau dhaifah misalnya. Itu akan tahu bagaimana keluasan ilmu beliau. Dan beliau mensahihkan itu bukan dari dirinya sendiri, beliau bawakan ucapan ulama-ulama sebelumnya yang mensahihkan, yang menghasankan, bukan dari dia sendiri. Bukan sendirinya dia itu mensahihkan. Ulama-ulama lain ini mensahihkan. Kadang-kadang ada khilaf di antara ulama hadis. Ada yang mendhaifkan. Beliau paparkan, beliau bandingkan hujah-hujahnya. Orang yang mendhaifkan, orang yang mensahihkan. Dan beliau bersyukur ketika satu hadis itu sahih, dengan penguat-penguatnya itu sahih. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Beliau bersyukur. Dia bersyukur, bukan beliau tuh senang dhaif-dhaifkan, bukan. Justru ketika bisa hadis ini sahih dengan penguat-penguatnya, juga bukan sembarang mensahihkan. Ketika bisa terangkat ini, beliau bersyukur kepada alhamdulillah. Itu semangatnya itu bukan dhaif-dhaifkan gitu ya. Ya, tapi menilai dengan adil, dengan ini apa istilahnya? Objektif gitu kan. Hadis ini sahih atau dhaif. Ya, sesuai dengan apa yang beliau dapati, apa yang Allah berikan petunjuk. Ya, coba buka silsilah al-hadits as-sahihah. Lihat, satu hadis itu panjangnya kayak apa tuh untuk coba. Ya. Ya, makanya jangan dengarkan ahli syubhat. Ya, ahli bid'ah dan syubhat sekalian, ahli bid'ah dan syubhat sekalian. Ya, jangan didengarkan. Kalau didengarkan kita jadi ragu. Ya, kita jadi ragu. Ya itu udah kena fitnah antum. Kalau antum dengarkan, kemudian jadi antum tanya ke Ustadz gimana ya masalah itu? Katanya ada yang bilang itu antum udah kena syubhat. Sadar nggak? Nggak sadar itu. Ketika antum menanyakan lagi, pengen mantepin lagi, berarti antum udah kena syubhat. Yang dulunya udah kuat. Tapi Ustadz, ya, kata Ustadz itu begini loh dalilnya itu. Nah itu udah kena syubhat. Ya, makanya nih hati-hati. Ya, wala yunji min hadhil fitnati illa tajridu ittiba'i rasul, dan tidak bisa menyelamatkan dari fitnah syubhat ini
kecuali memurnikan diri untuk ittiba kepada Rasul wa tahkim dan berhukum kepada beliau. Ya. Mengikuti, benar-benar mengikuti Rasul, ittiba, taslim, sami'na wa ata'na. Apa kata Nabi SAW? Sami'na wa ata'na. Ya, kemudian apa yang dipahami juga oleh para sahabat tentunya. Ya. Sekarang ini kan masalahnya ahli syubhat itu pakai dalil. Ya, yang antum nggak begitu. Ini masalah dalil. Ya, nggak bisa bahasa Arab masalahnya ini. Nggak bisa baca kitab. Jadi nggak bisa langsung merujuk begitu kan. Jadi perang dalil. Ya kan? Padahal begitu lemah. Ya, begitu lemah yang dijadikan dasar atau hujahnya. Karena ada dalil, ada istidlal. Ada wajhul istidlal. Nggak cukup dalil itu sahih, Pak. Ibu sekalian, nggak cukup hadisnya Bukhari, Muslim. Nggak cukup. Bagaimana memahami istidlalnya bagaimana? Pengambilan dalilnya bagaimana? Pemahamannya bagaimana? Kalau kita ini kan mengajak kepada pemahaman salaf. Ya, salaf itu apa? Ya, orang terdahulu dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi yang Nabi puji, khairun nasi qarni, tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian orang setelahnya itu tabi'in, istilah para ulama ya. Tabi'in, tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Itu istilah para ulama untuk mewakili hadis Nabi ini. Orang-orang setelahnya yang itu mengikuti jalannya sahabat dalam beragama ini. Ya, mengikuti jalannya para sahabat. Ya. Ya, tidak bisa menyelamatkan ini kecuali kita memurnikan ittiba kepada Rasul, berhukum. Ya, samina wa ta'na fi daqqi ad-din wa jallihi. Ya. Jadi ini dalam hal yang kecil maupun besar. Ikuti Nabi, ikuti sunnah. Ya, dalam hal kecil maupun besar. Zahirihi wa batinihi. Yang zahir maupun yang batin. Artinya luar dalamnya itu kita ikut Nabi, begitu kan? Wa aqaidihi wa a'malihi, baik terkait dengan akidah, terkait dengan amaliyah, ikut Nabi. Enggak bisa lepas dari selamat dari fitnah syubhat kecuali dalam akidahnya ikut Nabi. Ya. Kemudian dalam amaliyahnya ikut Nabi. Ya, coba orang-orang yang mengkritik tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, lihat amalannya, mesti enggak ngikut Nabi. Makanya enggak selamat dari syubhat dia. Ya, orang yang selamat dari syubhat itu akidahnya itu ikut Nabi dan amalnya ikut Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Wah, kitab sifat salat Nabi aja udah dikritik juga. Udah dibuat ragu tuh. Gara-gara sifat salat Nabi jadi beda. Masya Allah, isinya hadis-hadis Nabi kok. Diragu dia. Gara-gara belajar sifat salat Nabi, salatnya jadi beda. Ya memang masalah fikih ada perbedaan pendapat. Itu toleransi yang seperti itu. Kita lapang dada. Ada orang turun sujud dengan tangan dulu, ada yang dengan lutut dulu. Itu dari dulu para ulama beda pendapat sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, ya. Itu akan berbeda pendapat karena memang nggak ada ijma di situ. Ya. Tapi kok jadi ragu padahal isinya itu hadis Nabi SAW. Apa jadi ragu dengan hadis Nabi? Kan? Kalau masalah perbedaan dari dulu juga berbeda pendapat dan itu masalah fikih. Ya, antum juga jangan sampai menghukumi orang ini bukan sunnah nih. Kenapa? Salatnya beda. Kalau bismillah jahar, itu khilaf para ulama. Jangan jadi patokan, itu fikih. Ada orang dia salatnya jahar, bismillahnya ketika Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah ketika mencontohkan salat katanya, aku yang paling mirip sholatnya dengan Nabi. Tapi jahar dia. Makanya ada yang mengkompromikan. Ada yang kadang-kadang jahar. Kadang-kadang atau kebanyakannya sir. Ya. Jadi kalau fikih ini harus didudukan. Ya, bukan karena belajar sifat sholat Nabi, sholatnya jadi. Fikih itu banyak perbedaan pendapat para ulama. Dan kembali kepada hadis. Ada yang gerak jari, ada yang tidak. Ya kan? Kaitan dengan syadz atau tidak hadisnya. Tambahan wa yuharrikuha
Dan beliau menggerak-gerakannya itu syadz atau tidak? Apa itu syadz, Ustaz? Belajar ilmu mustalah antum. Ya kan? Ya, jadi jangan apa ya, karena ucapan ini gara-gara sifat salat Nabi, salatnya jadi beda. Itu syubhat itu. Itu jadi syubhat ucapan itu. Antum gara-gara denger itu, apa ya jadi salat saya ini bener apa enggak kan? Itu syubhat, gitu kan. Padahal isinya itu hadis Nabi SAW. Orang-orang dijauhkan dari hadis ya supaya itu kan gaya orang Syiah kan gitu ya. Gaya orang Syiah itu begitu kan, mencacati Abu Hurairah. Abu Hurairah ini kan masuk apa belajar sama Nabi cuma 5 tahun, dengerin Nabi ngambil hadisnya 5 tahun. Kok paling banyak hadisnya dibandingin Abu Bakar, Umar? Subhanallah begitu kan? Supaya orang meninggalkan hadis, supaya orang ragu dengan hadisnya Abu Hurairah. Begitu pula ini, gayanya begini. Syalbani, siapa dia? Begitu kan? Supaya kita nggak mau ngambil hadis dari ini pensahih mana yang sahih, mana dhaif, supaya kita pakai hadis dhaif akhirnya gitu kan. Artinya ragu dengan kalau kata Syalbani dhaif, ragu kan gitu. Intinya untuk melegalkan hadis-hadis dhaif yang biasanya dijadikan dasar amalan bid'ah. Ya. Paham nggak ini? Ya. Ya, kemudian apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala? Ya. Haqaiqihi wa syara'ihi, hakikat dan syariatnya. Ini kan jangan dipahami istilah sufi ini. Hakikat syariat ini istilah ya, sunahnya. Nanti kita ikut Nabi, hakikat syariat bukan istilah yang dipahami oleh orang sufi, tidak. Fayatalaqqa anhu haqaiqul iman wa syara'i'ul Islam. Maka dia mengambil dari Nabi itu hakikat iman dan syariat Islam. Hakikat terkait iman, tentang iman itu bagaimana, diambil dari Nabi SAW. Ya, tentang syariat Islam, fikihnya dari Nabi SAW. Ya. Kemudian amana utsani minal fitnah fa fitnatus syahawat. Adapun jenis yang kedua ya dari fitnah yaitu fitnah syahwat. Ya. Nah, di sini Allah juga singgung dalam surah At-Taubah ayat 69, Allah kumpulkan dua jenis fitnah ini. Dalam surah At-Taubah ayat 69. Ya. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum. Ya, Allah ingin mengingatkan kita ini jangan seperti orang dulu. Ya ini apa? Ya ini mereka mengambil ya ini menikmati apa yang Allah takdirkan bagi mereka untuk dunia mereka. Kamu pun seperti itu, ya. Kemudian apa? Itu terkait dengan fitnah syahwat. Ya. Kemudian wa khuttum kalladzi khadu, dan mereka apa? Tenggelam dalam kesesatan ya, sebagaimana kalian juga seperti itu. Tadi fitnah syahwat. Ya, fitnah syubhat. Jadi Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ini Allah kumpulkan dua jenis fitnah ini. Ya. Ini al-khawt bil batil. Ya, tenggelam dalam kebatilan, yaitu apa? Syubhat. Ya. Ini Allah isyaratkan dua fitnah ini dalam ayat tadi. Ya. Ya. Kemudian sekarang ya. Fal awal huwal bid'ah wa mal ini wa ma walaha wa tsani fisqul amal. Tsumma qala fa fitnatu syubhat tudfa'u bil yaqin. Nah, ini sekarang bagaimana solusinya? Bagaimana kita menangkal fitnah ini syubhat dan fitnah syahwat? Fa fitnatu syubhat tudfa'u bil yaqin. Fitnah syubhat itu bisa ditangkal dengan keyakinan, dengan ilmu. Dengan ilmu yang kokoh, keyakinan. Wa fitnatu syahwat tudfa'u bis sabri. Ya, sedangkan fitnah syahwat itu ditolak dengan kesabaran. Ya, ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'imatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Surah As-Sajdah ayat 24. Disunahkan dibaca ketika sholat subuh. Rakaat pertama sajdah, rakaat kedua al-insan. Ya, tapi kalau diamalkan pada protes ya. Lama banget sholat subuhnya.
Ada yang bilang 3 rakaat, ya karena ada sujud tilawahnya gitu ya. Ya ini fikih harus paham, memang disunahkan, tapi nggak wajib ya, tapi disunahkan. Ya ketika subuh itu baca as-sajdah rakaat pertama, yang kedua al-insan. Kami jadikan di antara mereka imam-imam ya yang mereka mendapat petunjuk dengan ya ini perintah kami dengan ya bi amrina lamma sabaru. Ketika mereka sabar. Ya, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami itu yakin. Jadi sabar ini menjadi penangkal fitnah syahwat, sedangkan yakin ilmu itu menangkal fitnah syubhat. Ya. Ya, orang yang kalau kena fitnah syahwat kan karena nggak sabar. Ya, kapan bisa punya rumah kalau nggak ngambil bank? Kapan bisa punya mobil seperti itu motor? Antum jangan salah, anak pernah temen satu kampus ya, itu syariah Islam loh ini kuliahnya. Ya bukan ustadz ini, ustadz kita tuh. Ya. Tahu sekarang di mana dia? Artinya dari pondok kita. Nah, cerita dia motor ini, jadi kan kuliah naik motor kan. Ya kalau kita nggak ngambil ini kredit ini. Kreditnya kan riba, jelas riba. Kreditnya riba. Kreditnya riba, yang disebutin itu riba. Kapan bisa punya motor? Kan dia nggak sabar. Nggak sabar. Jadi kalau syahwat itu ditolak dengan kesabaran. Nah, kalau ibu-ibu sekarang dikasih fitnah syahwat itu terkait perawatan kecantikan Korea, ya? Kiblatnya tuh Korea tuh. Jangankan keperawatan juga, drakor itu fitnah syahwat bagi ibu-ibu itu. Bapak-bapak juga nggak ini? Nggak ya. K-pop, ya itu ibu-ibu tuh akhwat-akhwat, ya, biasanya remaja, ya. Itu fitnah syahwat. Jelas-jelas orang kafir itu, ya. Tapi ditonton, dijadikan idola, ya itu fitnah apa? Syahwat, harus sabar. Sabar nggak nonton itu maksiat. Udah tahu ilmunya nggak? Udah tahu ilmunya itu padahal. Tapi karena nggak sabar, seneng gitu kan, tampilan-tampilan begitu, ya jadi kiblat. Perawatan akhirnya merubah ciptaan Allah tanpa sadar kan dia merubah ciptaan Allah. Sebagian perawatan itu merubah ciptaan Allah. Sulam bibir, sulam alis, sulam pipi, apalagi di sulam-sulam itu. Ya kan, merubah ciptaan Allah itu butuh sabar. Ya gimana kalau ya kalau sudah nggak bisa dirubah, ya kalau dengan perawatan yang nggak merubah itu udah nggak bisa tambah bagus, ya sudah itu takdirnya lah. Ya. Sabar, karena ada Allah jadikan sebagian makhluk itu ya cantik, ada yang kurang. Dia hanya bisa memaksimalkan semampunya untuk bisa tampil yang terbaik di hadapan suaminya. Tapi jangan sampai merubah ciptaan Allah. Itu janji syaitan itu untuk menyuruh anak Adam itu merubah ciptaan Allah. Bisa lihat ya di surat apa itu? Ya, Al-Maidah apa? An-Nisa itu. Wala amurannahum fala yubatikunna adzala wala amrunahum fala yughayyiruna khalqallah. Aku akan benar-benar menyuruh mereka sampai mereka benar-benar mengubah ciptaan Allah. Makanya tato itu termasuk situ. Tato, cukur gigi, maka dilaknat kan? Allah melaknat orang yang mentato, minta ditato, yang mencukur alis, minta dicukur alisnya, yang mengikir gigi. Karena apa? Karena itu merubah ciptaan Allah. Itu kena tuh syaitan tadi, itu sumpahnya iblis itu, sumpahnya iblis itu. Jadi syahwat ini ditangkal dengan kesabaran. Ya, biasanya kalau perempuan kaitannya sama itu. Ya, atau ya syahwat belanja. Ya, Shopee juga ujungnya. Ya kan? Ya, kalau bapak-bapak apa ini? Syahwat itu. Ya, ya mungkin kaitan sama maksiat. Sabar. Sabar, ya, sabar itu kuncinya. Kalau syubhat dengan ilmu,
Ya, ilmu itu Al-Qur'an, As-Sunnah, ala fahmi salafil ummah, itu ilmu. Jangan juga sembarang ilmu. Syubhat dibilang ilmu, bukan. Ya, kalau syubhat itu bukan ilmu. Ya, maka ketika dia ilmui, dia bisa menangkal fitnah syubhat. Ya. Ini panjang ya. Ya. Kata beliau apa? Fadalla ala annahu bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Kata beliau Ibnu Qayyim, maka ayat ini menunjukkan bahwa dengan sabar dan keyakinan itu akan diperoleh keimaman dalam agama. Keimaman dalam agama, ketakwaan, dan dia di atas petunjuk. Ya, di atas petunjuk. Ya, dengan sabar dan yakin, dengan ilmu. Wa bikamalil aqli wasabri tudfa'u fitnatus syahwah. Dengan sempurnanya akal dan kesabaran akan ditangkal fitnah syahwat. Wa bikamalil basirah wal yaqin tudfa'u fitnatus syubhah wallahul musta'an. Ya, dan dengan sempurnanya basirah dan yakin ilmu akan ditangkal fitnah syubhah. Wallahul musta'an. Allah satu-satunya yang ya dimintai pertolongan, tempat kita meminta pertolongan. Ya, artinya tetap kembali kepada Allah. Tetap orang itu ditolong oleh Allah. Artinya orang itu bisa selamat dengan pertolongan Allah. Ya. Dia dengan sempurnanya akal, kan dia tahu kalau syahwat, dengan akalnya dia tahu kalau ini jelek. Kalau ini haram, ini jelek. Misalnya apa? Kaitan dengan syahwat itu mengantarkan kepada perzinaan. Itu kan jelek, tahu dia secara akal. Dan dia sabar, mengekang. Sabar itu kan 3 kan? Sabar untuk ini apa, tidak bermaksiat, sabar untuk tetap taat, sabar dari musibah-musibah, terhadap musibah takdir, ya kan? Terkait musibah, sakit, wabah, ya ini sabar. Sabar itu 3. Ya, juga apa? Untuk kita nggak maksiat itu butuh sabar. Untuk kita ngaji butuh sabar. Untuk kita sholat, ibu-ibu pakai kerudung yang lebar, kadang-kadang dirasa gerah, gitu kan? Itu butuh kesabaran. Untuk taat kepada Allah butuh kesabaran. Ya, dengan basirah dan yakin ilmu akan ditangkal fitnah syubhat. Ini selesai ucapan beliau dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan. Ya, sekarang jenis-jenis syubhat, anwa'u syubhat. Ya. Syubhat itu ada beberapa macam, ya. Macam yang pertama syubhatun aridah. Ya, syubhat yang tiba-tiba datang, yang sekali-kali datang. Ya. Ya, ini terkadang datang karena dia ya berpikir, merenung, menghayal. Ya. Nah, ini juga oleh syaitan. Karena apa kata Nabi SAW? Syaitan itu senantiasa datang kepada manusia. Ya, dia bertanya, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Sampai akhirnya dia tanya, kalau gitu siapa yang menciptakan Allah? Itu kan, itu waswas syaitan. Jadi dia dengan berpikir itu jadi syubhat. Karena terbesit, ya, yang itu bisa dari syaitan, gitu, ya. Itu apa? Akan mengantarkan dia kepada was-was. Kepada was-was. Ragu dia akhirnya. Dia ragu. Ya, itu syubhat yang sifatnya aridah. Sifatnya apa? Datang. Ya, sifatnya datang. Ya, walaupun dia udah ngaji. Ya, sudah majelis ilmu. Tapi kadang-kadang datang dia. Apa iya begini? Apa iya begitu? Gitu. Ya, kemudian yang kedua, ya, asyubhat allati tu'athir fi usulil i'tiqad. Nah, ini bahaya. Ini lebih berbahaya, ya, lebih berbahaya. Syubhat yang bisa mempengaruhi asal akidah, i'tiqad dia. Ya, bisa merubah manhaj ini, ya. Ya. Gara-gara apa? Ya, datang ustadz, dia gelarnya, kemudian hafalannya, retorikanya, gitu kan? Ya, akhirnya apa? Dia berubah. Yang dulunya ikut pengajian, yang biasa dibawakan hadis, ayat, ini dia akhirnya pindah pengajian. Yang dibawakan itu apa? Ra'yu. Kalau dia bawakan Quran, tafsirannya pakai ra'yunya. Anda pernah itu ya, meneliti. Ada seorang ustadz ya, nggak usah disebutin lah, katanya mahal ya. Gak usah disebutin lah ya. Ya.
Dalam satu pengajian itu banyak sekali itu jatuhnya dalam nggak sesuai dengan ulama tafsir ketika bahas ayat. Itu dari dirinya sendiri, dari otaknya itu. Kenapa cacatnya? Karena belajarnya itu nggak ngikuti salaf. Jadi nggak biasa untuk merujuk gitu ya. Ketika memahami ini, apa sih kata sahabat dahulu terhadap ayat ini? Hadis ini gimana sih dipahami oleh orang dulu? Ya, itu nggak begitu belajarnya. Belajarnya cuma ngapalin nomor ayat, ini hafalannya kuat. Sedangkan pemahamannya itu sendiri. Ucapan ulama yang dibawakan sama dia. Ya. Anda pernah hitung-hitung itu di ucapan ini. Salah, ini keliru, ini menyelisih ini. Satu kajian itu kan ngomong cepat. Udah ngomongnya cepat, bukan nunjukkan ahlinya ngomong cepat itu. Justru menampakkan kesalahan-kesalahannya, kejahilan-kejahilannya. Tapi orang yang nggak tahu itu, Masya Allah, Masya Allah. Kalau orang nggak tahu, akan terkesima. Jadi nggak bisa ngecek tafsir, nggak bisa baca kitab. Dia nggak bisa cek hadis. Tapi orang yang tahu akan ini bertentangan dengan hadis ini, bertentangan dengan ayat ini, yang dihafal juga ayatnya. Paham ya? Kenapa? Karena belajarnya tidak mengikuti cara salaf. Kalau salaf itu mempelajari ayat, dia tafsir salaf. Hadis, apa kata ulama salaf? Bagaimana syarahnya? Bukan hafal ayat hadis kemudian dengan ro'yunya begini. Oh, Nabi begini. Ada ayat tentang waris. Nggak ada ulama yang bicara waris seperti itu. Ya. Itu sebagian ustaz sudah bahas. Jatuh dalam masalah takdir, masalah ini. Wah, satu ceramah itu menit sekian. Ya, kelas sana aja itu sudah bisa ngukur itu ini. Apalagi ustaz yang lebih yang lebih banyak ilmunya, itu bisa lebih dapat lagi banyaknya gitu ya. Ya, kalau saringan Anda mungkin kalau ikan itu ya, ini dia lebih rapat lagi kalau ustadz yang lebih layan. Wah, kecil-kecilnya itu dapat juga. Nah, ibaratnya gitu. Antum nggak ada saringan bolong gitu. Bagus itu. Insyaallah maksudnya. Ada di Jakarta begitu. Di masjid itu ngundang ustadz ini, ustadz itu juga. Akhirnya ustadz ini nggak ada lagi udah. Kena syubhat tanpa dia sadari. Ya, tanpa dia sadari. Ya. Ini mempengaruhi asal i'tiqad. Ya, menjadi mazhab dia yang dia seru, diajak, enggak ikuti kajian ini, diajak sekarang. Bagus nih, antum enggak usah ngaji-ngaji gitu lagi lah udah. Ngaji kita nih. Moderat ya, nanti kan gitu kan. Persatuan di atas apa kita ini? Persatuan itu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan persatuan yang penting kita ngobrol, bisa demo bareng gitu kan. Ya, persatuan apa itu? Ya nggak usah disebut-sebut nanti jadi viral. Dipotong jadi viral nanti. Nggak usah dilanjutin persatuan apa. Ya, persatuan itu harus di atas Al-Quran. Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kepada tali Allah, agama Allah. Hablullah tali Allah dalam tafsir para sahabat. Dan jangan berpecah belah. Jadi kita ini bersatunya di atas agama Allah. Bukan kepentingan, tujuan sama, demo bareng. Padahal yang ini akidahnya beda sama yang ini. Kalau dirinci itu ustaz-ustaznya banyak tuh kan. Yang ini masalah Allah di mana beda. Yang ini masalah sufi beda. Yang ini masalah kubur beda. Kumpul jadi satu. Ya. Perkumpulan persatuan bukan begitu. Ya, bagaimana dengan hadis Nabi SAW telah terpecah Yahudi menjadi 71 golongan. 70 di neraka, 1 di surga. Terpecah ya Nasrani menjadi 72 golongan. 71 di surga, di neraka ya. 1 di surga. Dan akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan.
Semuanya di neraka kecuali satu. Ini Pak, jangan dipahami kita ini mengkapling surga. Terancam neraka sesuai dengan penyimpangan itu dari sunnah itu. Terancam neraka. Dan ini dijanjikan surga, bukan ya ini kriterianya ya, bukan pasti surga. Siapa yang bisa memastikan surga? Hanya Allah yang tahu. Tapi orang yang bersifat seperti ini dijanjikan oleh Nabi surga, dijanjikan. Orang yang man hiya ya Rasulullah? Al-jamaah, siapa itu Rasulullah? Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Itu orang-orang yang semisal aku dan para sahabatku, beragama di atasnya, beragama dengannya. Jadi yang Nabi janjikan surga itu orang-orang yang seperti aku dan para sahabatku hari ini. Di zaman beliau seperti apa agamanya, ibadahnya, akidah. Itu yang satu itu. Mestinya kan ketika kita mendengar hadis ini, kita kan pengen cari kan, mana yang satu itu. Kita ingin selamat. Jangan-jangan kita masuk ke 72 itu, terancam neraka kan? Harusnya begitu kan? Bukan malah ya, zaman sekarang jelas-jelas sudah Nabi kabarkan begitu, persatuan, semua bersatu. Hah? Cuman Salafi aja nggak mau bersatu. Gitu. Ya, Nabi udah jelas-jelas bilang 72. Kok bisa bersatu? Gitu loh. Maka persatuan di atas apa? Ya, persatuan terkait dengan kepentingan, dengan politik. Ya, biasanya itu kan. Biasanya kepentingan politik biasa. Ya. Nah ini ya bahaya. Ya, menjadi mazhab dia, diajak dia, ya. Ya, ini yang kedua. Ya. Syubhat ya, ini terkait dengan asal akidah. Ya. Ya, coba kita fokus dengan ya masalah ya syubhat ini ya. Nah, sekarang sebabnya apa sih? Kenapa orang-orang itu terjatuh dalam kebid'ahan, dalam syubhat itu? Apa sebabnya? Yang pertama, nah ini yang tadi ya, ada kaitan dengan tadi. Al-khalal fi manhajit talaqi wal istidlal. Cacat dalam manhaj bertalaqi, ya, mengambil ilmu dan beristidlal. Cara mengambil dalil. Cara pengambilan hukum dari dalil, ya. Itu ada cacat di situ. Cacatnya gimana? Ya karena nggak ngikut salaf. Itulah. Ketika dia menafsirkan ayat dengan pikirannya sendiri atau hadis dengan pemahaman sendiri. Ana pernah ingatkan tuh, jangankan ini ya. Kita sama guru di pondok aja, kadang-kadang juga jatuh ini. Jadi pernah kedapatan karena waktu itu daring, Ana ikut gabung di situ, dengerin kan gimana sih Ustadz ini jelaskan. Masuk juga ini rupanya. Ketika bawain hadis itu nggak kembali dulu ke syarah ulama. Ustadz loh. Ya, Ustadz aja kadang-kadang jatuh di sini. Jadi makanya kita rapikan lagi, kita kuatkan lagi. Kita ini ngambil ilmu itu kembali ke salaf. Jangan sekedar hanya hadis dipahami sendiri. Bahaya. Ya, waktu itu kaitannya sama masalah apa yang sholat, malaikat sholat di Baitul Ma'mur 70.000 satu hari kan, 70.000 malaikat. Ya, kemudian mereka apa? Tidak kembali lagi, ya, tidak kembali. Dipahami oleh dia apa? Nggak keluar lagi. Dipahami oleh dia nggak keluar lagi. Berarti besok masuk lagi 7.000, nggak keluar lagi. Sampai hari ini berapa di Baitul Ma'mur itu? Padahal kalau kita lihat secara ulama nggak begitu. Mereka keluar dari situ besoknya dan nggak kembali lagi. Jadi besok itu udah lain lagi malaikat. Ini menunjukkan jumlah malaikat tuh begitu banyak dan menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap hari 70.000-nya tuh beda malaikatnya. Udah tawaf di situ, keluar, nggak masuk lagi selama-lamanya. Besok itu lagi baru malaikat yang baru lagi. Yang lain. Tapi dipahami apa? Masuk nggak keluar, masuk nggak kembali, itu nggak keluar lagi. Lihat, kalau nggak kembali ke syarah ulama, jatuh juga Ustaz. Yang ingatkan, nggak gitu tuh syarah para ulama.
Ya. Itu khalal, cacat dalam manhaj talaqi, mengambil ilmu dan cara pengambilan dalil. Ya. Ini kembali kepada dua ya pokok. Yang pertama dia apa? Ya ini kaitan sama pemahaman sufi. Dia tentangkan antara wahyu dengan apa yang dia dapati dari kasyaf, ya, persingkap oleh Allah, ilmu laduni begitu. Jadi walaupun bertentangan dengan ayat, dia akan memilih itu. Dia akan memilih apa yang dia dapati seakan-akan dari Allah. Ya. Nah ini kalau orang pemahaman sufi, tasawuf, ya, dia akan ini kena jatuh kepada ya ini kebid'ahan itu karena apa? Dia pertentangan wahyu dengan apa yang dia rasakan dari Allah. Dia anggap dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu laduni. Yang kedua al-khata'u fi fahmil wahyi wa ta'wil al-fasid. Yang kedua ini karena gagal paham, istilah sekarang itu gagal paham, ya, dan dia menafsirkannya itu rusak. Ya, gimana bisa gagal paham? Ya nggak kembali ke salaf. Ya, kebanyakan ini ya, kebanyakan yang kedua ini, kebanyakan kedua ini gagal paham. Masalahnya orang yang gagal paham menuduh kita gagal paham. Ya antum jadi syubhat kan? Jadi yang gagal paham itu siapa ini? Lihat, ustadznya apa kita? Itu syubhat. Orang yang gagal paham menuduh gagal paham. Ya, Anda tadi bilang kan gagal paham. Orang itu bilang gagal paham ustadznya itu. Terus antum yang mana gitu? Bingung nggak? Ya kan? Ya. Nah, maka kita katakan pemahaman yang benar itu pemahaman salaf, selesai. Bukan pemahaman saya. Kita ini mengatakan begini pemahamannya, ada salaf. Ini bagaimana? Salaf, para sahabat, tabi'in. Ya. Kalau semua orang mengklaim dia pemahamannya paling benar, apa dasarnya? Siapa yang diikuti? Kan gitu kan? Sehingga dia mengatakan pemahaman saya yang paling benar, yang itu salah. Kan semua mengklaim, semua itu merasa benar. Ya, jadi bukan menuduh paling benar. Semua golongan itu merasa benar. Kalau merasa salah, ya nggak mungkin di situ. Kalau dia merasa salah, dia akan pindah golongan. Jadi semua itu asalnya merasa benar, tapi klaim. Tapi apa? Pengakuan. Gimana bisa memastikan ini benar apa? Apa yang jadi dasarnya? Siapa yang diikuti pemahamannya itu? Oh, ini kembali kepada tokoh fulan. Oh, itu pemahaman tokoh si fulan itu. Bukan pemahaman sahabat. Bukan salaf, tapi tokoh individu. Bagaimana agama ini kembali kepada individu? Siapa yang bisa menjamin individu ini? Dia bukan nabi. Ya, benar nggak? Kalau antum ya, ketika ada perbedaan ya tentang masalah di mana Allah, kita katakan Allah di atas arsy. Kata mereka enggak, Allah itu enggak bertempat. Lihat pemahamannya, Allah itu enggak bertempat, enggak di mana-mana. Kembali ke mana ininya? Kembali pasti ada dulunya, pendahulunya itu ada. Oh, kembali ke si fulan. Oh, jadi antum ini beragama mengikuti si fulan. Kalau kita mengikuti salaf, generasi, bukan individu Abu Bakar, bukan individu Umar, bukan individu Utsman, bukan individu Ali. Ya, jelas nih. Kita ini ikut itu generasi. Yang Nabi katakan khairun nasi qarni, tsumma ladzina yalunhum, tsumma ladzina. Padahal secara khusus Abu Bakar dan Umar pun sudah ada hadisnya. Ya. Yang dinilai hasan atau sahih oleh Syalbani rahimahullah taala, iqtadu billadaini hadaini min ba'di. Teladanilah dua orang ini setelahku, sepeninggalku, Abu Bakar wa Umar. Secara khusus pun ada dalilnya. Tapi ketika kita salaf ini salaf generasi, bukan individu. Jelas ini? Ya. Semua orang mengklaim di atas kebenaran, tapi kita lihat apa dasarnya, kepada siapa dia mengikut. Pasti ada yang diikuti. Oh, kembali kepada si fulan. Ternyata dia mengikuti Jaham. Ya. Dia mengikuti ini siapa? Ya ini pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Jahmiyah,
Ya, Qadariyah, Ma'bad Al-Juhani. Individu yang diikuti. Ya, individu. Kalau kita ucapan sahabat begini, ucapan ini begini, ulama salaf begini, itu banyak ya nukilan. Tentang misalnya kita memahami ayat Allah. Kita menetapkan, tidak meniadakan, tidak menyerupakan, tidak menyamakan, tidak mengkaif, ya, tidak mengkaif, tidak membagaimanakan, tidak bertanya bagaimana. Itu banyak nukilan ulama salaf. Amirruha kama ja'at bila kaif. Nah, itu nukilannya dibawa oleh Syekhul Islam dalam kitab Al-Hamawiyah. Nah, ucapan-ucapan itu, ya, kitab lainnya juga. Jadi nukilannya banyak, bukan hanya individu satu. Jadi kalau mereka ini nanti kembali kepada individu satu orang. Ya, setiap pemahaman itu akan kembali kepada individu satu orang. Itu asalnya ada tokohnya, satu orang yang awal kali mencetuskan itu. Antum jangan salah, di zaman sahabat ketika Nabi udah wafat, itu udah muncul penyimpangan. Ya. Tapi bukan sahabatnya, orang yang nggak ketemu Nabi. Ya. Ada 2 orang melaporkan tentang orang yang mengingkari takdir kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar ketika mendengar itu berlepas diri. Aku berlepas diri dari mereka. Sekiranya mereka berinfak dengan sebesar gunung Uhud berupa emas, nggak akan diterima oleh Allah sampai mereka beriman kepada takdir. Baru beliau bawakan hadis Jibril itu. Tahu hadis Jibril? Jibril ketika datang berupa manusia, bertanya tentang Islam, iman, ihsan. Itu ada ceritanya itu, hadis itu. Di Sahih Muslim. Di awal-awal Sahih Muslim itu ada ceritanya. Itu 2 orang datang menemui Ibnu Umar. Jadi ketika dapati di daerahnya kok ada orang mengatakan ini enggak percaya sama takdir. Ini enggak ditakdirin oleh Allah, alam ini berjalan saja begitu saja. Dilaporkan, ayo kita cari sahabat. Kita laporkan kepada sahabat, kita tanya perkara ini kepada sahabat. Ternyata ditakdirkan ketemu dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar langsung bawakan hadis dari ayahnya, dari Umar, hadis Jibril itu. Artinya ada keimanan kita kepada takdir. Apa itu iman? Antum mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa antum mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, jadi harus beriman bertakdir gitu loh. Rukun iman itu harus beriman dengan takdir. Jadi jangan main-main. Di zaman sahabat masih hidup pun ada yang menyimpang. Apalagi kita zaman 14 abad. Ya, dari zaman Nabi SAW. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, sebabnya kenapa orang terjatuh dalam kebid'ahan, kesesatan, syubhat itu. Al-hawa, itu mengikuti hawa nafsu tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tahu apa kamu melihat orang yang mengambil hawanya itu sebagai ilahnya. Jadi ada orang yang sampai memperturutkan hawa nafsunya itu seperti seakan-akan sebagai sembahan dia. Itu paling parahnya ya, menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Ya. Kemudian Allah katakan wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Maka janganlah kamu mengikuti hawa sehingga itu bisa menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ini Allah larang nabinya, Nabi Muhammad SAW. Jangan kamu ikuti hawa, nanti akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya, ini mengikuti hawa, Ya, ya. Jadi hawa ini menjadi penghalang seorang dari melihat kebenaran. Gara-gara hawa nafsunya, ya, menjadi penghalang, menghijabi dia, ya, untuk melihat cahaya kebenaran. Ya, sudah tertutup. Ya, sudah tertutup hatinya dari kebenaran. Udah nggak, kalau disampaikan lagi dalil itu udah nggak ini lagi. Terhalang dia. Ya. Apa kata seorang di antara salaf, ma dzakarallahu azza wa jalla al-hawa illa dhammah. Tidaklah Allah menyebutkan tentang hawa kecuali Allah mencela. Di Quran itu kalau ada hawa Allah cela. Ya, tercela.
Kemudian yang ketiga, sebab terjatuhnya kepada kebid'ahan, kepada kesatan, kepada syubhat itu itiba'ul ini mutasyabih minal Quran, mengikuti yang mutasyabihat dari Al-Quran. Nah, ini kadang-kadang orang yang ahli syubhat ini menuduh kita justru mengikuti apa? Mutasyabihat. Malah apa? Ketika Allah mengatakan فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Ya, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecondongan kepada kesesatan, maka mereka mengikuti apa yang mutasyabihat dari Al-Quran itu. Ya, mencari fitnah kesesatan, wabtigha'a ta'wilih, ya. Itu apa? Malah menuduhkan kita ini mengikuti kesesatan ini, mengikuti yang syubhat. Jadi orang yang syubhat menuduh kita mengikuti syubhat. Coba apa nggak bingung itu? Jamaahnya apa nggak bingung itu? Pindah dari kajian sunnah, ikut kajian begitu. Itu orang-orang yang begitu ngikuti syubhat, masuk dalam ayat ini, orang-orang di hatinya ada zail. Bingung nggak antum itu? Ya, di sini bilang syubhat, di sana bilang syubhat. Mana yang benar jadinya? Ya kan? Ya, karena kembali kepada patokannya. Ya, dasarnya apa? Ya. Dasarnya apa? Itu yang bisa menjadi penentu mana yang benar. Kemudian keempat, ya duduk kepada ahli bid'ah, bermajelis dengan ahli bid'ah. Nah, ini antum masalahnya itu memang nggak hadir, tapi hadir di YouTube, hadir di Facebook. Itu hadir jamaahnya, itu bermajelis namanya. Tanpa sadar tuh akhirnya ada ikhwan yang semangat, ambil cuplikan ustadz ini tanpa izin, dibantah, ya, cuplikan bantah, saling bantah-bantahan, ya, memperkeruh suasana. Itu tugasnya ustadz yang melihat ucapan-ucapannya untuk ya supaya dijaga umat ini, dijelaskan kesalahan. Itu tugas ustadz, bukan tugas antum. Ya, ketika antum mengambil tugas ustadz itu tanpa ilmu yang kuat, akhirnya apa? Ragu-ragu. Jadi ragu. Yang dulunya kokoh, mantap, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mantap. Jadinya ragu. Enggak pede dia. Dengan akidahnya sendiri enggak pede. Ya, mantap dengan sifat salat Nabi. Ya, ini sifat salat Nabi jadi beda. Ya. Coba ya, dikuatkan. Ya, manhaj ini. Kemudian yang berikutnya tadi berapa tadi? Keempat. Ya, ada yang nyatat enggak? Yang kelima, al-bu'du an mujalasatul ulama wa su'al ahli ilmi, jauh dari bermajelis dengan ulama. Giliran kajian enggak datang. Tapi di rumah YouTubean. Yang dia cari ustaz-ustaz begitu, seru gitu kan. Wah, seru gitu. Tapi kalau kajian malas-malasan. Ya kan? Kemudian nggak bertanya kepada ahlinya, ya. Nih, para sahabat saja diingatkan oleh Allah ketika tidak mengembalikan urusan kepada Nabi SAW, tidak menanyakan. Ini ketika beredar kabar Nabi itu mencerai istri-istrinya, ya, padahal beliau itu mengilah. Nah, ilah itu apa lagi? Paham nggak ilah itu? Hah? Kalau nggak paham berarti ya terus ngaji gitu kan. Belum selesai ngajinya kan? Ya, belum tahu ilah juga. Udah nikah padahal harus tahu itu. Jangan-jangan mengilah istrinya nggak sadar dia. Ada hukumnya loh itu. Ya, jangan-jangan mengilah istrinya nggak sadar. Ya, ya PR lah buat antum itu. Ya. Ya, biar semangat terus ngajinya. Nah, itu beredar kabar. Nah, itu jadi pembicaraan. Oh, pada sedih para sahabat ketika itu karena Nabi mencerai istrinya. Wah, itu bagi sahabat tuh kayak musibah tuh. Kayak dapat musibah itu, ya. Ya, maka Allah tegur. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila rasul ila ul amri minhum la alimahu alladziina yastanbitu minhum. Ya.
Ketika datang kepada suatu perkara, baik itu kaitannya dengan keamanan atau rasa takut, kabar gembira atau yang sedih-sedih itu, mereka segera menebarkan, men-share. Ini kan kalau bahasa kita sekarang nge-share, nggak sembarangan nge-share itu. Dapat bagus, share. Subhanallah, tanggung jawab antum. Apa yang antum share itu tanggung jawab. Orang gara-gara share antum ya kena subhat. Ya, padahal antum ingin menjelaskan subhat padahal. Hati-hati nih ustaznya begini loh, ngomong begini. Gara-gara antum. Ya, sekiranya mereka kembalikan kepada ulil amri. Ya, kepada Rasul dulu ya, kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara. Ulil amri itu ada ulama, ada penguasa. Ada di sini ya, ada ulama, ada penguasa. Jadi pada ulama maka akan dia diambil ilmunya oleh orang-orang yang bisa mengambil pemahaman. Ya. Yang keenam, mengikuti mutasyabih ya, di antara ucapan ulama. Jadi bukan cuma Quran aja yang ada mutasyabihatnya. Kadang-kadang ucapan ustadz, ucapan ulama itu ada juga mutasyabihat. Artinya apa? Bisa dibawa ke sini, bisa dibawa ke situ. Makanya nggak heran, kadang-kadang ahli bid'ah itu menukil ucapan Syekhul Islam intinya. Ya, mengukil ucapan ulama-ulama yang biasa kita jadikan rujukan. Kenapa? Dibawa kepada pemahaman mereka. Dan nggak amanahnya kadang-kadang dipotong. Kalau kita baca lengkap, oh nggak gitu maksudnya. Paham ya? Ya, jadi mengikuti yang sifatnya mutasyabih di antara ucapan ulama. Ya. Yang ketujuh, ini berpaling dari al-asma was sifat. Nah, ini gara-gara dia nggak paham tauhid al-asma was sifat. Ya, bagaimana kaidah memahami al-asma was sifat? Ya, makanya antum bertauhid itu kan 3. Ya. 3 ini juga dipermasalahkan kan? Nah, subhanallah sekarang ini kan pembagian tauhid 3 aja dipermasalahkan. Padahal Quran itu isinya tuh Quran semua, bukan gara-gara tauhid dibagi 3 macam jadi Allahnya 3. Jadi disamain sama Trinitas. Nauzubillah. Ini subhanallah. Padahal kita menjelaskan 3 itu, tauhid itu ada 3 cakupan gitu ya. Dalam kita bertauhid kepada Allah itu harus beriman Allah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, pengatur, pemilik, pemelihara ini. Kemudian Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Tidak ada satupun yang berhak diserahkan ibadah kepadanya. Dan Allah satu-satunya yang memiliki al-asma, al-husna, wa sifat al-liya. Coba kalau anak nggak bilang 3, orang nggak akan masalah, gitu kan? Tapi ketika disebut 3, dipermasalahkan. Ya, disama-samakan dengan Trinitas, ya beda tuh. Orang kita bertauhid kok. Kita menauhidkan Allah, masa dibilang 3 ini jadi Trinitas. Tapi kalau orang kena syubhat jadi ragu dia. Ulama itu ada yang bagi 2, ada yang bagi 3, ada yang bagi 4. Ujung itu juga. Intinya untuk memudahkan pelajaran tauhid itu ada kaitannya dengan rububiyah. Ya, perbuatan Allah. Ada yang kaitan dengan uluhiyah, hak Allah untuk diibadahi. Ada kaitan dengan asma wa sifat. Ya, ini harus mengerti semua ini. Kalau enggak jatuh orang-orang yang digoyang akidahnya terkait Allah di atas arsy karena enggak kuat ilmunya terhadap al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifatnya enggak kuat. Makanya apa? Kemakan syubhat. Ya, itu yang tadi ya, itu yang ke-7. Nah, ini faktor-faktor tersebarnya syubhat, ini al-jahlu bid-din, ini yang utama. Kebodohan terhadap agama. Bodoh ini bukan dungu, kurang akal, bukan ya. Bodoh itu tidak paham agama, tidak mengerti agama. Ya enggak pernah ngaji, gimana bisa paham? Pengajian kan sedikit kan? Yang datang ini sedikit kan? Kaum muslimin banyak. Ya kan? Jumat tidur. Ketika Jumatan. Ya, jadi sedikit. Ibu-ibu ada pengajian nggak di sini? Secara khusus. Mungkin belum ada juga. Jadi sedikit, makanya banyak yang nggak tahu. Ya, dan juga latah gitu kan. Kayak tadi misalnya perawatan. Yang penting bagus saja. Padahal ada ilmunya perawatan dalam Islam itu.
nggak boleh sembarangan perawatan kecantikan itu. Ternyata dia nggak sadar masuk laknat Allah. Ya, kan ada ilmunya. Ini gara-gara kalau kita sekarang bahas syubhat ya. Tadi itu kaitan sama syahwat. Ini syubhat di antara sebabnya apa? Karena kebodohan, karena nggak tahu ilmu. Yang kedua, intisyarul fikri dakhil, tersebarnya pemikiran yang menyusup kepada ini Islam, disusupkan. Ya, ini kalau ini emang orang-orang dari orang kafir pun ada andil di sini, orang liberal, ya, menyusupkan. Nah, ini berkaitan sama yang ketiga, wasailul i'lam bisyatta anwa'iha. Nah, media informasi, media sosial, ya, dengan berbagai jenisnya, ya, macamnya banyak sekali kan. Nah, itu ada kaitan sama yang kedua, tersebarnya ya syubhat itu melalui media massa. Ya, yang keempat, ada uddin minal yahud wa nasara wa rafidah wa sufiyah wal qadariyah. Ya, ini musuh agama. Ini ada kaitannya sama media sosial. Media sosial, media massa, informasi ini menjadi cepat. Nah, yang ingin Anda tekankan dalam tema kita ini, dahsyatnya fitnah syubhat, antum harus sadar. Ini kan kita belum nih, ini sudah selesai nih kajian ininya waktunya. Tapi Anda belum sebutkan tentang bagaimana para ulama itu mengingatkan kita untuk menjauhi majelis-majelis ahli bid'ah. Ya, sampai ada ya at-tawus itu sampai tutup telinga itu. Ketika ada qadariyah yang dia baca Quran atau ngomong, ketika ngomong itu dia tutup telinga, dia suruh anaknya tutup telinga yang kuat supaya nggak denger. Itu dulu itu harus ada orangnya baru kedengeran kan, harus datang ke majelis atau ada orangnya baru. Sekarang ini tinggal buka masalahnya. Itu Anda harus sadari dahsyatnya di sini loh. Kalau ulama segitunya tutup telinga, nggak mau denger kalau masuk syubhat, antum begitu mudahnya buka. Jangan gitu loh. Ulama saja sampai tutup telinga. Ulama, bukan antum ini. Ulama yang sudah hafal Quran, sudah tahu ribuan hadis, ya, sudah tahu ucapan-ucapan salaf, itu sampai tutup telinga. Kalau kita sekarang begitu mudahnya, ini asana, jangan didengar, jangan dibuka. Ya, kalau enggak agama kita rusak. Yang sebelumnya kita kokoh akan ragu. Ya. Ya, ini apa? Kaitan dengan faktor-faktor tadi. Ya, faktor-faktor tadi. Ya, mungkin ini ya yang kita bahas. Itunya banyak sebenarnya. Ya. Sampai jam berapa kita nih? Hah? Antum pengen selesai aja kayaknya. Hah? Sampai jam apa? Tapi sampai sini ada yang bertanya nggak? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada tuh, nggak ada syubhat sama sekali, masya Allah emang. Baru udah sering nonton YouTube juga berarti nggak ada syubhat. Jangan udah kena syubhatnya itu. Ya Allah. Ya, ini para ulama itu nggak main-main. Ya. Ulama-ulama sekarang kita itu nggak main-main. Nggak main-main. Terkait dengan internet, Google itu diingatkan oleh para ulama, Syekh Abdul Razak. Itu ingatkan. Ya, kita ini jangan menganggap ringan. Ya, hati kita lemah, kata Ibnu Qayyim, kata Syekhul Islam, jangan jadikan hatimu itu seperti spon ya. Spongebob. Seperti spon, mudah menyerap. Jadi itu seperti cermin, ya. Seperti cermin. Nah, kalau antum tuh kadang-kadang nggak sadar ada yang terserap gitu loh. Ya, itu yang hati seperti spon ya. Ya. Apa ini ya? Ya, mungkin ada berapa yang perlu kita bacakan ini. Ya, supaya antum paham bagaimana ya ulama itu sangat hati-hati. Sangat menjaga diri. Ya. Karena sekarang bermunculan banyak. Ya, sudah banyak. Ya. Ya. Coba ya, bagaimana Ibnu Abbas? Ma fil ardi qaumun
Ya. Abghadha ilayya min an yaji'uni fayukhasimuni min al-qadariyah fil qadar. Ini kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi ya. Kata Ibnu Abbas, tidak ada di muka bumi ini satu kaum yang lebih aku benci, ya, daripada orang-orang yang kaum yang datang kepadaku kemudian mengajak debat, ya, mengajak debat denganku tentang takdir, daripada qadariyah ini. Nah, yang orang ingkari takdir disebut qadariyah. Ya. Tentang takdir, kepadaku, berdebat denganku tentang takdir daripada qadariyah, itu paling aku benci, paling benci. Ya, padahal kalau ada orangnya qadariyah itu ya jenggotan juga, jubahan juga, nggak kelihatan loh. Orang bedanya apa sih orang ahli kesesatan dengan ahli kebenaran? Nggak ada, pakai peci juga, pakai jubah, ya kan? Sholat juga, pakai baca Quran, hadis, sama aja kan? Tapi kata Ibnu, paling aku benci, ya. Kenapa? Wa madzaka illa annahum la ya'lamuna qadarallah. Ya. Wa anna Allah azza wa jalla la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kenapa begitu? Kenapa aku benci sekali itu? Karena mereka itu tidak mengetahui takdir Allah, dan Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Mereka yang akan ditanya. Ini bahas-bahas takdir Allah. Kita ini nggak tahu takdir Allah. Apa yang Allah takdirin kepada kita itu nggak tahu. Dan Allah tuh nggak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Kita yang ditanya, gitu. Kita yang ditanya. Ya malah menolak takdir Allah. Ya, apa nggak paling benci gitu ya, Ibnu Abbas. Nah, ini kajian ini membuat permusuhan di antara kaum muslimin. Ya bukan begitu, ya. Karena kesesatan itu kita nggak suka. Kita jaga diri untuk keselamatan agama kita. Ya, untuk keselamatan agama kita. Ini Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Ya. Sama dengan Ibnu Sirin, ya. Muhammad Ibnu Sirin. Lam yakun qaumun abghadha ilayya atau ila Muhammad Ibnu Sirin min qaumin ahdatsu fi hadzal qadar ma ahdatsu. Tidak ada satu kaum yang lebih aku benci, yang lebih dibenci oleh Muhammad bin Sirin, ya, daripada satu kaum yang membuat-buat hal baru, membuat kebid'ahan dalam akidah terkait takdir, yaitu qadariyah. Benci sekali. Itu ulama dari kalangan tabi'in. Ya. Kemudian apa? Kana Sufyan ats-Tsauri yubghidu ahlal ahwa wa yanha an mujalasatihim asyaddan nahyi. Dahulu Sufyan ats-Tsauri, ya. Sufyan ats-Tsauri ini di kalangan tabi'in itu seperti Abu Bakar, ya, di kalangan sahabat. Kalau orang lihat Abu Bakar, kalau orang tabi'in itu ngelihat Ats-Tsauri ini seperti sahabat ngelihat Abu Bakar. Bagaimana, ya, wibawanya, ya. Apa kata Syu'bah ini? Sufyan Ats-Tsauri ini, ya, membenci ahli bid'ah, ya, dan melarang dari bermajelis dengan mereka dengan kuat sekali, dengan melarang, sangat larang. Ya, jangan bermajelis. Ya, kalau anak, jangan nonton YouTube itu yang isinya syubhat, gitu lah. Kok keras. Jangan. Lihat sedikit aja Ustaz, jangan. Sedikit aja Ustaz, sedikit, jangan. Begitu. Itu saking kerasnya gitu kan. Ya, ibaratnya begitu. Ya. Ya, ini Imam Malik. Ya, Imam Malik kata Al-Qurtubi ahli tafsir sebelum Ibnu Katsir, ya. Al-Qurtubi itu ahli tafsir sebelum Ibnu Katsir, dan Ibnu Katsir itu merujuk juga kepada tafsir Al-Qurtubi. Ya, istadalla Malik rahimahullah, Imam Malik berdalil dengan ayat ini ala mu'adatil qadariyah. Ya ini apa? Ayat Al-Mujadilah ayat terakhir, ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah. Ini juga bantahan, ya. Ada orang bantah, ini ayatnya untuk orang kafir ditujukan kepada orang Islam. Ini Imam Malik. Jadi bukan begitu pemahamannya. Bukan ayat itu untuk orang kafir dipakai untuk orang muslim, bukan.
Tapi kalau ada orang Islam, ada kesamaan dengan orang kafir dalam satu sifat perkara, masuk dalam ayat itu, gitu loh. Paham nggak? Jadi bukan memberlakukan ayat-ayat yang itu untuk orang kafir kepada orang Islam, bukan. Nah, ini buktinya Imam Malik. Imam Malik mengatakan apa tentang ayat Al-Mujadilah 22 itu? Kamu tidak mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan akhir, ya, saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu orang kafir. Jelas nggak nih? Orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu orang kafir. Ini dipakai oleh Imam Malik untuk, ya, ini melarang bermajelis dengan qadariyah, orang yang mengingkari takdir. Orang Muslim juga. Ya, jadi jangan sampai salah. Kalau kita bawakan ayat, kok ini untuk orang kafir dipakai orang Islam, bukan. Ada sisi kesamaannya. Karena orang-orang qadariyah ini dalam hal takdir itu menentang Rasul. Rasul mengatakan iman itu ada 6 rukunnya, kok mereka bilang nggak ada takdir. Nah, itu kan menentang, ya, menentang. Jadi beliau melarang orang bermajelis. Imam Malik, ya. Makanya antum kalau bawain misalnya dengan istilah qadariyah itu kadang-kadang bayangannya tuh kayak sosok yang beda makhluknya gitu ya. Enggak, kalau ada orangnya qadariyah itu, ya itu di antara salah satu ada yang qadariyah gitu loh. Yang dia pakai jubah, pakai peci, pakai jenggot, bawain Quran, bawain hadis, masuk ke YouTube, begitu loh. Jadi sadari itu dahsyatnya kita ini karena sudah dianggap biasa, ya, dianggap ya biasa, ya. Ada yang lebih ya, dahsyat dari itu, tapi ya nampaknya tidak bisa kita sebutkan di majelis seperti ini. Ya, lebih keras dari itu ada, gitu ya. Ulama dahulu terhadap ahli bid'ah itu. Ya, tapi ya anak kira cukup menjadi bekal dari kita untuk kita nggak sembarangan. Kita saat ini dimudahkan oleh Allah dengan media sosial, tapi hati-hati. Hati-hati. Apa yang antum dengar, apa yang antum lihat, simak itu bisa menjadi syubhat. Ya, seseorang yang sudah kokoh di atas sunnah bisa menjadi goyah. Yang dulu ikut kajian nggak ikut lagi, ya, pindah kajiannya, ya, pindah kajiannya kepada yang nggak jelas, kepada yang nggak jelas, dan dia merasa itu di atas kebenaran dan menyalahkan antum semua. Ya, jangan sampai terjadi pada kita, jangan sampai terjadi pada kita. Mungkin sampai sini kajian kita. Kalau ada yang ditanyakan, tanyakan. Kalau nggak ada, ya masya Allah nggak ada juga. Ya sudah jadi ahli syubhat atau gimana ini? Ya, kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.